berdiri pada tahun 1991 dan telah melayani selama 25 tahun kaum prasejahtera. Yayasan ini merupakan komunitas positif yang membantu masyarakat kurang mampu di sekitarnya. Yayasan ini mempunyai banyak program dan pelayanan, diantaranya pelayanan kasih bersama, kerjasama dan hubungan lintas agama, percepatan pemenuhan hak sipil, kesehatan komunitas dan klinik, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, rumah wanita lanjut usia, Jambore Pemuda Internasional, rumah anak, pendidikan komunitas dan sosial, pencerdasan anak bangsa dan mobil pintar. Salah satu program yang akan kami lakukan adalah sosialisasi dengan tema pendidikan seksual yang dilakukan oleh Mobil Pintar di Rusunawarandu, daerah Surabaya Utara. Mobil Pintar hadir untuk mengikis ketimpangan dan mendistribusikan pendidikan secara merata untuk para penerus bangsa yang luar biasa. Mobil Pintar memiliki 5 mobil yang melayani 20.000 anak di daerah pelosok Jakarta dan Surabaya setiap tahun. Berikut cuplikan kegiatannya. Boleh atau tidak boleh? Yang angkat tangan dulu, maju ya ke sini. 1, 2, 3. Oke. Cantik ya, kayak orangnya ya, cantik ya. Teman-teman, belum tentu boleh disentuh ya. Kalau kalian lagi main-main, terus temennya tangannya jahil, bilangnya kayak gimana? Tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Datang berarti kan yang datang ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 3 berada di Rusunawarandu dengan Kak siapa? Ana. Oke, Kak Ana. Boleh perkenalkan diri sebentar Kak Ana ini sebagai apa di Yayasan Pondok Kasih ini? Baik, saya perkenalkan nama saya Ana. Saya sebagai koordinator dari Mobil Pintar Zona Surabaya. Oke, Kak Ana, kami izin wawancara ya Kak ya? Oke, biasanya kita setiap minggunya kita pasti mengadakan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita biasanya kalau tidak langsung kita biasa lewat WA atau kita langsung video call. Kalau secara langsung kita langsung datang ke tempat, kita langsung briefing. Gini Kak, kalau kita kan mengambil dari volunteer ya kita bilangnya ya, volunteer dari orang-orang lokal. Terkadang pendidikan mereka juga berpengaruh. Jadi terkadang kita menyampaikan apa tapi daya tangkapnya mereka apa, itu jadinya kita harus berulang lagi untuk menyampaikan hal itu supaya mereka paham apa yang kita sampaikan. Jadi mungkin kendalanya lebih kalau ke briefing ke masyarakat gitu ya Kak ya. Kalau misalnya untuk ke timnya sendiri gitu apa Kak? Kalau kita ke tim sendiri biasanya kita briefing materi pembelajaran setiap minggunya karena kita setiap minggu, 1 minggu itu temanya sama semua. Tapi kita kan sudah punya kurikulum, jadi kita berpatokan sama kurikulum dan kita kembangkan, tidak hanya berpatokan kurikulum saja sih, tapi kita kembangkan keluar dan apa isu-isu terkini yang ada di masyarakat kita bahas dan kita sampaikan pada anak-anak.
Oke, biasanya kita setelah pembelian materi kita adakan kuis. Jadi ya kuis itu merangsang anak-anak mereka paham nggak sih apa yang kita sampaikan. Kalau mereka masih belum paham, kita ulangi lagi minggu depannya. Jadi kita ulangi berulang-ulang Kak supaya mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Berarti untuk hari ini juga bakal ada kuisnya gitu ya Kak ya? Iya, bakal ada kuisnya. Oke, mungkin biasanya kalau miskomunikasi antara kita tim mobil pintar sama orang lokal, maksudnya warga sekitar. Jadi terkadang itu ada warga yang merasa, wah aku ini di sini sebagai ini loh, kamu harus menghargai aku. Nah, tetapi kita gimana caranya kita diri sendiri untuk merendah lah. Bukan berarti kita merendah, kita menyanyi-nyanyi mereka enggak, tetapi kita oh iya Bu, kita menghargai mereka. Tapi dengan tetap dengan itunya kita untuk mendidikan anak gini caranya. Edukasi lagi melalui kegiatan kita. Contohnya sih Kak, kayak di tempat ini sedikit sharing ya. Ada salah satu ibu itu kadernya. Dia tuh merasa wah setiap kali kegiatan kita harus lapor, dia kirim foto dengan kita juga di yayasan juga harus nyampe kantor, kita harus mengerjakan yang lainnya juga dan harus kirim ke laporan-laporan dan lain sebagainya. Dan harus hari itu, kalau biasanya hari Jumat itu kita kirim laporan untuk laporan mingguan. Nah, tetapi kita berusaha, iya Bu, kita menjalin komunikasi sebenarnya. Iya Bu, kita kalau tidak sibuk kita akan kirim. Tapi minta tolong ibunya kalau tidak sibuk juga bisa mengambil foto kegiatannya dari kita. Karena kalau di tempat lain kita biasanya khususnya di tempat lain nih Kak ya, bukan yang di sini, itu pengurus RT RW-nya datang di tempat kita kalau mau ambil foto kegiatan, izin ke kita, Kak izin ya untuk ambil foto. Oh iya Kak, kita persilakan. Kenapa? Kita juga pakai tempat mereka. Betul. Ya, seperti yang kapan hari kita lakukan Monef, itu kita tidak ukur dari kita mengukurnya dari soal-soal yang kita berikan. Karena kan kita di sini ada 3 tingkat kecil, sedang, dan besar. Yang kecil ini TK, yang sedang ini 1, 2, 3, besarnya 4, 5, 6 sampai SMP. Nggak hanya pada anak-anak kita lihatnya, tetapi pada orang tua. Perkembangannya mereka bagaimana di rumah. Kita kan nggak hanya edukasi saja, nggak ada nggak hanya pendidikan secara lisan, edukasi secara sekolah, tapi kita juga terapkan karakter cinta bangsa juga pada anak-anak. Itu juga kita tanyakan ke orang tuanya gimana perubahan mereka gitu. Dan puji Tuhan hampir di setiap komunitas 80% anak-anak mengalami perubahan selama mengikuti kegiatan mobil pintar. Kalau tim itu biasanya kita lihat ini volunteer lokalnya ini kayak di sini kan banyak, tapi kalau di tempat lain kan 2, 3 gitu, hanya 2 orang, kadang-kadang 1 gitu. Kita sesuaikan. Yang pasti berangkat itu saya sama Kak Ani nanti mungkin bisa pegang di kelas besar, atau saya yang di kelas besar, atau Kak Ani yang di kelas sedang, pokoknya ganti-ganti. Karena biasanya kalau pendidikan karakter, terus kapan hari kita juga membahas tentang kenakalan remaja yang terjadi saat ini, kita tukar pikiran sama anak-anak. Itu khususnya saya, karena Kak Ani nggak berani kalau ngomong kayak gitu. Kalau untuk yang kelas besar biasanya kalau terjun langsung kalau masalah gitu saya. Tapi kalau untuk teman-teman yang lokal biasanya pegang yang kelas kecil, kelas menengah gitu. Tapi kalau misalnya ada language atau cultural barrier gitu, mungkin Kak Ana ada pengalaman gitu, misalnya yang Kakak struggle misalnya ke satu daerah karena perbedaan budaya atau perbedaan bahasa gitu. Oh, kalau itu biasanya pernah sih beberapa tahun yang lalu. Ini sudah terjadi, kita ke daerah Madura. Kita juga dulu melayani di Madura, tetapi karena COVID, pandemi, jadi berhenti. Biasanya saya langsung kontak langsung Ya. by phone, by WA, kayak gitu langsung. Kita ketemuan ya. Sini jam segini. Kalau di sini kan dekat rumah saya. Kalau ada beberapa tempat yang di sini dekat rumah saya. Kalau Surabaya Utara area saya. Rumah saya Surabaya Utara. Jadi kalau untuk langsung ada perubahan rencana langsung kita ketemuan di sini langsung gitu.
Kalau di tempat lain kita by phone. Jadi kuncinya langsung dan transparan pasti. Iya. Harapan kedepannya sih bisa bekerja sama juga sama pemerintahan ya Kak ya. Karena kalau yang saya lihat dari pemerintahan itu kan mereka juga ada mobil perusahaan keliling. Iya. Nah, tapi kan mereka kan hanya membaca. Sedangkan kita mobil pintar kita juga punya program. Harapan kedepannya bisa bekerja sama dengan pemerintahan. Gitu. Supaya nggak hanya cuma 7 komunitas saja yang kita layani, tetapi banyak komunitas lain yang di Surabaya yang bisa kita jangkau, khususnya masyarakat prasejahtera. Ya, sekian aja kayaknya dari wawancara kali ini. Terima kasih banyak Kak Ana. Terima kasih banyak, Kak Ana. Selamat sore Kak. Selamat sore.